Halo, selamat datang di ITCamp. Saat kita akan membuat sebuah proyek yang berhubungan dengan IoT, maka board yang akan kita gunakan harus terhubung dengan jaringan internet agar dapat terhubung dengan platform Internet of Things. Nah, di video ini kita akan mencari jaringan yang tersedia dan juga kita akan menghubungkan jaringan tersebut pada board microcontroller. Di sini saya akan menggunakan board microcontroller ESP32. Baik, kita akan mulai. Baik, silakan dibuka software Arduino IDE-nya. Kita akan membuat program untuk men-scanning jaringan internet. Nah, di sini kita akan memasukkan include Wi-Fi. Nah, ini merupakan library dari Wi-Fi. Library ini dibutuhkan saat kita akan memprogram suatu board yang akan menggunakan jaringan Wi-Fi. Jika teman-teman belum memiliki library Wi-Fi-nya, silakan di-download pada Library Manager. Kemudian tinggal dicari kata kuncinya yaitu Wi-Fi. Dan langsung diinstal saja. Jika library Wi-Fi-nya sudah ada, maka tidak perlu mendownload dan menginstalnya lagi. Kemudian kita akan masuk ke void setup. Di sini kita akan men-setting serial baud rate-nya pada 115.200. Kemudian di sini kita akan menampilkan keterangan di serial monitor, yaitu men-scan jaringan Wi-Fi. Kemudian kita juga akan memberi keterangan di serial monitor, memulai Wi-Fi. Berikutnya, kita akan men-setting mode Wi-Fi-nya menjadi mode STA. Mode STA ini berfungsi agar perangkat board yang kita gunakan dapat terhubung dengan jaringan internet yang tersedia. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke void loop. Pada void loop ini, program yang kita masukkan akan dijalankan terus-menerus atau berulang-ulang. Di sini kita akan membuat integer n, kemudian wifi.scan network. Artinya n ini dia sebagai variabel dari scanning jaringan Wi-Fi. Kemudian akan ditampilkan scanning telah selesai. Kemudian kita akan membuat percabangan if else. Nah, jika n sama dengan 0, maka jaringan Wi-Fi tidak ditemukan. Artinya apa? Ketika sudah men-scan jaringan yang tersedia di sekitar, tetapi tidak ditemukan, maka akan menampilkan keterangan jaringan Wi-Fi tidak ditemukan. Namun, jika ditemukan jaringan di sekitar, maka akan langsung menjalankan program else. Di sini ada serial print n, artinya jumlah Wi-Fi yang ditemukannya berapa, kemudian akan ditambahkan keterangan jaringan Wi-Fi telah ditemukan. Selanjutnya kita akan membuat perulangan for untuk integer i sama dengan 0. Kemudian di sini ketika ditemukan jaringannya, maka akan ditampilkan di serial monitor, baik dari jumlahnya, kemudian dari SSID-nya, dan juga RSSI-nya. SSID itu kepanjangannya yaitu Service Set Identifier, yaitu nama dari jaringan Wi-Fi-nya. Kemudian RSSI atau Receive Signal Strength Indicator, yaitu kekuatan sinyal yang dapat diterima oleh perangkat wireless. Kemudian di sini kita akan menampilkan Wi-Fi yang tersedia, apakah Wi-Fi tersebut dalam kondisi terbuka tanpa password atau terkunci
di password. Kemudian kita akan memberi delay selama 3000 milisecond atau 3 detik. Kalau sudah, mari kita hubungkan ESP32 pada komputer untuk melakukan proses penguploadan. Setelah ESP32 telah terhubung dengan komputer, maka sekarang kita akan mengkonfigurasi board dan juga port COM-nya. Kita bisa masuk ke menu Tools, kemudian ke Board, kemudian ESP32. Kita akan memilih ESP32 Dev Module. Kita kembali lagi ke Tool, kemudian kita ke Port. Nah, kemudian dipilih port COM yang tersedia. Di sini saya menggunakan port COM 4. Jika sudah mengkonfigurasi board dan portnya, sekarang kita akan melakukan proses upload. Silakan diklik icon uploadnya. Di sini terdapat proses compiling, di mana akan mengecek setiap kode-kode yang telah kita buat di program ini. Jika ada kesalahan atau error, maka nanti akan diberitahu informasi di mana letak kesalahannya. Jika sudah benar, maka akan lanjut pada proses penguploadan. Sekarang kita tinggal menunggu proses penguploadannya. Proses penguploadan telah selesai. Kita akan membuka serial monitornya. Pada serial monitor menampilkan scan jaringan, kemudian scan selesai. Di sini terdapat 5 jaringan Wi-Fi yang ditemukan. Di sini pertama SSID-nya yaitu Prodi Auto, kemudian RSSI-nya ada -54 dan statusnya di sini terkunci. Kemudian untuk yang Wi-Fi terbuka atau tanpa password, di sini ada di nomor 5, yaitu dengan SSID T Kimia. Nah, di sini status Wi-Fi-nya terbuka atau tanpa password. Baik, kita telah berhasil untuk mencari jaringan Wi-Fi. Nah, sekarang kita akan membuat sketch baru, yaitu kita akan membuat program untuk menghubungkan jaringan Wi-Fi pada board microcontroller. Di sini masih dengan menggunakan board yang sama, yaitu ESP32. Baik, silakan dibuka file new sketch-nya. Kalau sudah, sekarang kita perlu memasukkan library Wi-Fi lagi, yaitu include Wi-Fi. Jika sudah, sekarang di sini kita akan membuat program untuk menaruh SSID dan juga passwordnya. Di sini menggunakan const char bintang, kemudian SSID sama dengan kutip 2. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja SSID Wi-Fi-nya yang mau dihubungkan. Kemudian untuk passwordnya juga sama, const char bintang juga, kemudian password sama dengan kutip 2, passwordnya dimasukkan di sini ya. Nah, untuk penulisannya ini boleh pas atau boleh juga password. Yang penting nanti setiap variabel yang telah kita buat harus sama penulisannya. Oke, kemudian kita masuk ke file setup. Di sini menggunakan serial baud rate 115.200. Di sini kita juga membuat keterangan di serial monitor untuk SSID apa yang telah kita masukkan.
buka kurung. Nah, ini dimasukkan SSID dan passwordnya. Pastikan penulisannya sama, besar kecilnya, dan juga banyak katanya. Oke, sekarang kita akan membuat perintah while Wi-Fi status well connected. Di sini artinya ketika status Wi-Fi yang sudah terhubung atau board microcontroller kita berhasil terhubung dengan jaringan Wi-Fi, maka nanti kita akan menampilkan keterangan Wi-Fi berhasil terhubung. Kemudian di sini kita memberi delay 500. Nah, selain memberi keterangan telah menyambungkan Wi-Fi, kita juga akan menampilkan SSID dari Wi-Fi yang kita hubungkan dengan board microcontroller. Nanti akan muncul pada serial monitor. Nah, baik, maka program kita untuk yang flight setup sudah selesai. Sekarang kita tinggal ganti ya bagian SSID dan passwordnya. Silakan dimasukkan SSID dan password dari Wi-Fi-nya yang mau kalian hubungkan dengan board microcontroller-nya. Jika sudah diganti SSID dan password-nya, silakan hubungkan board ESP32-nya dengan komputer atau laptop. Kemudian kita akan mengkonfigurasi board dan port COM-nya lagi. Silakan ke menu tool, kemudian tinggal dipilih board ESP32. Kita pilih yang ESP32 Dev Module. Kemudian untuk men-setting port, kita masuk ke menu tools, kemudian memilih port yang tersedia. Di sini saya menggunakan port 4. Kalau sudah mengkonfigurasi, sekarang tinggal kita upload. Dan tinggal menunggu proses compiling dan juga uploadnya. Kemudian sudah selesai uploadnya, sekarang kita akan buka serial monitor. Ini lagi proses penyambungan. Wi-Fi sudah terhubung dengan IP address-nya sebagai berikut. Pada video ini, kita telah berhasil untuk mencari jaringan dan menghubungkan jaringan tersebut di board ESP32. Tapi, metode ini bukan untuk membuka password pada Wi-Fi. Ini hanya digunakan untuk mencari SSID-nya dan kita bisa tahu apakah Wi-Fi tersebut dalam kondisi terbuka tanpa password atau dalam kondisi terkunci di password. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.